4A. Pasar dan institusi keuangan. Bagi masyarakat ataupun negara yang perekonomian maju, sistem keuangan yang kuat merupakan unsur yang sangat dibutuhkan. Dunia usaha, perorangan, maupun pemerintah selalu membutuhkan dana, baik untuk mendukung rencana bisnis, memiliki rumah ataupun kendaraan, dan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Di lain pihak, terdapat perorangan atau perusahaan yang memiliki penghasilan lebih besar dari yang dibutuhkan. Tempat pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang memiliki dana disebut pasar-pasar keuangan atau financial markets. Manajer keuangan dan investor tentu penting memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan untuk dapat mengambil keputusan di dalam suatu lingkungan keuangan yang luas dan kompleks, serta banyaknya keuangan yang tersedia. Proses alokasi modal. Dalam suatu perekonomian yang berfungsi dengan baik, modal akan mengalir secara efisien dari mereka yang memasok modal kepada mereka yang membutuhkannya. Perpindahan modal ini dapat terjadi dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama, perpindahan langsung uang dan sekuritas, yaitu apabila suatu perusahaan menjual saham atau obligasinya langsung kepada penabung, tanpa melalui institusi keuangan apapun. Perusahaan mengirimkan sekuritasnya kepada penabung yang selanjutnya akan memberikan uang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, melalui investasi. Penjamin atau underwriter bertindak sebagai seorang perantara dan memfasilitasi penerbitan sekuritas. Perusahaan menjual saham atau obligasi kepada bank investasi yang selanjutnya menjual sekuritas yang sama kepada penabung. Sekuritas perusahaan dan uang penabung hanya melewati bank investasi. Namun, bank investasi memang membeli dan memegang sekuritas selama jangka waktu tertentu, sehingga bank akan mengambil risiko tidak dapat menjualnya kembali kepada penabung sebesar harga belinya. Karena transaksi ini melibatkan sekuritas baru dan perusahaan menerima hasil penjualan, ini disebut transaksi pasar primer atau primary market transaction. Yang ketiga, perpindahan juga dapat dilakukan melalui suatu perantara keuangan atau financial intermediary, seperti bank atau reksadana. Di sini perantara mendapatkan dana dari para penabung dengan imbalan sekuritas perantara itu sendiri. Perantara menggunakan uang ini untuk membeli dan menyimpan sekuritas bisnis. Misalnya seorang penabung mendepositokan uangnya di suatu bank, menerima sertifikat deposito dari bank tersebut. Kemudian bank mungkin akan meminjamkan uang itu ke pihak yang membutuhkan sebagai pinjaman. Jadi lembaga perantara secara harfiah menciptakan bentuk-bentuk modal baru, dalam hal ini sertifikat deposito, yang lebih aman dan lebih liquid sebagian besar penabung untuk dimiliki. Keberadaan perantara ini signifikan meningkatkan efisiensi pasar uang dan pasar modal. Dalam konteks global, perkembangan perekonomian memiliki korelasi yang tinggi, tingkat dan efisiensi pasar, serta institusi keuangan. Suatu perekonomian sulit mencapai seluruh potensi yang dimilikinya jika perekonomian tersebut tidak memiliki akses ke suatu sistem keuangan yang berfungsi dengan baik. Karena alasan tersebut, pembuat kebijakan sering mendukung globalisasi pasar keuangan. Pasar-pasar keuangan. Beberapa jenis pasar keuangan adalah yang kita kenal sebagai berikut. Pertama, perpindahan langsung dari bisnis langsung ke penabung melalui efek yaitu saham atau obligasi. Yang kedua, perpindahan tidak langsung melalui bankir investasi. Dari bisnis ke penabung melalui badan perbankan. Yang ketiga, perpindahan tidak langsung melalui perantara keuangan. Dari bisnis ke penabung melalui perantara keuangan.
yaitu efek bisnis dan efek perantara. Yang A, pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik, disebut juga pasar aset berwujud atau nyata, adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, real estate, komputer, dan mesin-mesin. Pasar aset keuangan berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan klaim-klaim atas aset nyata lainnya. Sekaligus sekuritas derivatif yang nilainya diturunkan dari perubahan harga aset-aset lain. Selembar saham Bank BNI disebut aset keuangan murni, sedangkan suatu opsi untuk membeli saham Bank BNI merupakan suatu sekuritas derivatif yang nilainya bergantung pada harga saham Bank BNI. Yang B, pasar tunai versus pasar berjangka. Pasar tunai atau spot market merupakan pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu. Sebenarnya dalam waktu beberapa hari. Pasar berjangka atau future market merupakan pasar di mana para partisipannya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada satu tanggal di masa depan. Yang C, pasar uang versus pasar modal. Pasar uang atau money market merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang sangat liquid. Pasar uang New York, London, dan Tokyo adalah beberapa pasar uang terbesar di dunia. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk utang jangka menengah dan jangka panjang serta perseroan. D. Pasar primer versus sekunder. Pasar primer atau primary market adalah pasar di mana perseroan menghimpun modal baru. Jika BNI akan menjual emisi saham biasa baru untuk mendapatkan modal, maka transaksi ini merupakan transaksi pasar primer. Perusahaan yang menjual saham baru menerima hasil penjualan dalam suatu transaksi pasar primer. Pasar sekunder atau secondary market merupakan pasar di mana sekuritas yang telah ada dan beredar diperdagangkan di antara investor. Jadi, jika investor memutuskan untuk membeli 1.000 lembar saham Bank BNI, pembelian itu akan terjadi dalam pasar market sekunder. Bursa Efek Indonesia dan bursa lain seperti New York Stock Exchange merupakan suatu pasar sekunder, karena pasar tersebut memperjualbelikan saham dan obligasi yang telah beredar, bukan yang baru diterbitkan. E. Pasar privat versus pasar publik. Pasar privat atau pasar tertutup, pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Berbeda dengan pasar publik atau public market, di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi, pinjaman bank, dan penempatan utang pribadi pada perusahaan asuransi merupakan transaksi pasar pribadi. Transaksi ini bersifat pribadi, sehingga strukturnya dapat dibuat sesuai keinginan kedua belah pihak. Sebaliknya, sekuritas yang diterbitkan dalam pasar publik, misalnya saham biasa dan obligasi perseroan, akhirnya akan dimiliki oleh banyak individu. Sekuritas yang diperdagangkan kepada publik lebih liquid, tetapi memiliki standarisasi yang lebih besar. Perekonomian yang sehat bergantung pada efisiensi perpindahan dana dari orang yang merupakan penabung bersih kepada perusahaan dan individu yang membutuhkan modal. Tanpa perpindahan yang perekonomian tidak dapat berfungsi. Tren terkini. Kemajuan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi disertai dengan globalisasi perbankan dan perdagangan telah mengarah pada deregulasi. Keadaan ini meningkatkan persaingan di seluruh dunia dan hasilnya adalah pasar yang jauh lebih efisien dan memiliki keterkaitan global. Namun jauh lebih rumit dibanding. Meskipun perkembangan ini sebagian besar bersifat positif,
tetapi memaksa para pembuat kebijakan untuk lebih jeli lagi dalam mengawal perkembangan ini. Modal dalam jumlah besar bergerak cepat di seluruh dunia karena perubahan tingkat bunga dan nilai tukar. Pergerakan ini dapat mengganggu institusi dan perkembangan perekonomian lokal. Globalisasi telah menciptakan kebutuhan akan kerjasama yang lebih erat di antara para pembuat peraturan di tingkat internasional. Saat ini, beberapa komite sedang bekerja untuk meningkatkan koordinasi. Tetapi tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Faktor-faktor yang memperumit koordinasi antara lain, yang pertama, perbedaan struktur perbankan dan sekuritas di setiap negara. Yang kedua, tren di Eropa menuju ke arah konglomerasi layanan keuangan. Dan yang ketiga, keengganan dari setiap negara untuk menyerahkan kendali kebijakan moneter nasional mereka. Meskipun demikian, para pembuat peraturan sepakat dengan adanya kebutuhan untuk mempersempit celah yang ada dalam pengawasan pasar-pasar keuangan di seluruh dunia. Tren penting lainnya dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatkan penggunaan derivatif atau derivatif. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya diturunkan atau derive dari harga aset lain yang mendasari. Opsi untuk membeli saham IBM merupakan satu derivatif. Sama halnya seperti kontrak untuk membeli yen Jepang 6 bulan dari sekarang. Nilai opsi IBM bergantung pada harga saham IBM. Dan nilai masa depan yen Jepang tergantung pada nilai tukar antara yen dan uang rupiah. Pasar derivatif tumbuh lebih cepat daripada pasar lainnya dalam tahun-tahun terakhir ini, sehingga tidak hanya memberikan peluang baru bagi perusahaan, tetapi juga menghadapkan perusahaan pada risiko-risiko baru. Derivatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan spekulasi. Perusahaan importir, laba bersihnya turun ketika nilai uang rupiah turun relatif terhadap mata uang asing. Perusahaan itu dapat mengurangi risikonya dengan membeli derivatif yang nilainya akan naik ketika nilai uang turun. Ini merupakan suatu operasi lindung nilai atau hedging, dan tujuannya adalah mengurangi risiko yang dihadapi. Sementara, spekulasi dilakukan dengan harapan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tetapi juga meningkatkan risiko yang dihadapi. Procter & Gamble mengungkapkan bahwa perusahaan merugi 150 juta dolar atas investasi derivatif. Bahkan Orange County atau California telah bangkrut karena spekulasi yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam transaksi derivatif. Kerumitan dan ukuran transaksi derivatif menjadi perhatian pihak yang membuat peraturan keuangan, akademisi, dan para pembuat undang-undang. Ketua Fed atau Bank Sentral Amerika, Greenspan, mencatat bahwa berdasarkan teori, derivatif seharusnya memungkinkan perusahaan mengelola risiko secara lebih baik. Tetapi tidak jelas apakah inovasi-inovasi terbaru telah meningkatkan atau menurunkan stabilitas inheren sistem keuangan. Institusi keuangan. Kecenderungan saat ini adalah adanya evolusi peran perantara keuangan. Peran awal mereka melayani secara spesifik, tapi banyak di antara mereka telah terdiversifikasi, sehingga mencapai satu titik di mana mereka melayani banyak pasar yang berbeda. Meskipun demikian, identitas institusi tetap ada, sehingga bermanfaat untuk menguraikan kategori-kategori utama institusi keuangan berikut ini. Yang pertama, bankir investasi, seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, atau Credit Suisse Group. Lembaga ini membantu perusahaan merancang sekuritas dengan fitur saat ini diminati oleh investor. Yang B, membeli sekuritas tersebut dari perusahaan. Yang C, menjual kembali kepada penabung. Meskipun sekuritas dijual 2 kali,
Proses ini sebenarnya merupakan satu transaksi pasar primer, dengan bangkit investasi yang bertindak sebagai fasilitator yang akan membantu memindahkan modal dari penabung kepada kalangan pengusaha. Yang kedua, perbankan komersial, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank of America, dan JP Morgan Chase. Bank-bank ini merupakan lembaga keuangan tradisional. Tradisional karena mereka melayani beragam penabung dan peminjam. Namun, sekarang ini, beberapa institusi lain juga memberikan layanan tabungan dan memberikan pengaruh yang signifikan pada pemasok uang. Sebaliknya, bank komersial memberikan rentang layanan yang makin luas, termasuk antara lain layanan pialang asuransi dan saham. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan. Contoh perusahaan jasa keuangan yang kebanyakan memulai pada satu bidang, tetapi kini telah melakukan diversifikasi hingga mencakup sebagian besar rentang jasa di bidang keuangan, antara lain Citigroup, American Express, Fidelity, dan Prudential. Yang keempat, asosiasi simpan pinjam atau Saving and Loan Association atau SNL. Biasa melayani penabung individu serta peminjam hipotek residental dan komersial. Mengambil dana dari banyak penabung kecil, kemudian peminjam uang tersebut kepada pembeli rumah dan peminjam lainnya. Pada tahun 1980-an, industri simpan pinjam mengalami masalah besar ketika tingkat bunga jangka pendek yang dibayarkan atas rekening tabungan naik jauh di bawah pengembalian yang diperoleh atas hipotek yang dimiliki oleh simpan pinjam. Dan B, real estate komersial mengalami kelesuan yang mengakibatkan tingginya tingkat gagal bayar hipotek. Kedua peristiwa ini memaksa banyak simpan pinjam bergabung dengan institusi lain yang lebih kuat atau gulung tikar. Koperasi simpan pinjam di Indonesia, namun biasanya hanya melayani pinjaman mikro. 5. Bank simpanan bersama atau mutual saving banks. Yang mirip dengan simpan pinjam ini beroperasi terutama di negara bagian sebelah utara USA. Bank ini terutama menerima tabungan dari perorangan dan kebanyakan memberikan pinjaman jangka panjang kepada pembeli rumah dan konsumen. Yang keenam, serikat kredit atau credit union merupakan asosiasi koperasi yang para anggotanya memiliki kesamaan ikatan, seperti karyawan dari satu perusahaan yang sama. Simpanan anggota dipinjamkan hanya kepada anggota lain, biasanya untuk pembelian kendaraan bermotor, pinjaman renovasi rumah, dan hipotek rumah. Serikat kredit seringkali merupakan sumber dana termurah yang tersedia bagi peminjam perorangan. Di Indonesia kita kenal koperasi karyawan atau KOSERU. Yang ketujuh adalah dana pensiun atau pensiun fund. Merupakan program purnakarya yang didanai oleh perusahaan atau badan pemerintah bagi para karyawannya dan dikelola terutama oleh Departemen Perwakilan atau trust dari bank komersial atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun menempatkan investasinya terutama pada obligasi, saham, hipotek, dan real estate. Yang kedelapan, perusahaan asuransi jiwa menerima simpanan dalam bentuk premi tahunan, menginvestasikan dana ini pada saham, obligasi, real estate, dan hipotek, lalu melakukan pembayaran kepada ahli waris pihak yang diasuransikan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan asuransi jiwa juga telah menawarkan beragam rencana tabungan dengan penangguhan pajak yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada para pesertanya ketika mereka pensiun nanti. Yang kesembilan adalah reksadana atau mutual funds. Merupakan perusahaan yang menerima uang dari penabung dan menggunakannya untuk membeli saham, obligasi jangka panjang, atau instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh kalangan usaha atau unit pemerintah.
Reksadana mengumpulkan dana dan mengurangi risiko dengan melakukan diversifikasi. Mereka juga mencapai skala ekonomi dengan menganalisis sekuritas, mengelola portofolio, serta membeli dan menjual sekuritas. Beberapa dana dirancang untuk memenuhi tujuan dari penabung yang berbeda-beda. Karena itu, tersedia reksadana obligasi bagi mereka yang menginginkan keamanan. Reksadana saham bagi penabung yang bersedia menanggung risiko yang signifikan dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan reksadana lain yang digunakan sebagai rekening tabungan berbunga atau reksadana pasar uang atau money market funds. Beberapa lembaga juga menyerahkan pengelolaan dana pensiun mereka kepada reksadana. Itulah sebabnya reksadana tumbuh dengan pesat. Informasi tentang sasaran dan kinerja masa lalu berbagai reksadana di Amerika Serikat disajikan dalam berbagai publikasi, seperti Value Line Investment Survey dan Morningstar Mutual Funds, yang tersedia pada sebagian besar perpustakaan dan internet. Yang ke-10 adalah hedge fund. Hedge fund mirip dengan reksadana, karena mereka menerima uang dari penabung, kemudian menggunakan dana itu untuk membeli berbagai sekuritas. Tetapi dengan beberapa perbedaan penting. Jika reksadana terdaftar dan diatur oleh Securities and Exchange Commission atau SEC, hedge fund kebanyakan tidak diatur. Perbedaan regulasi ini berawal dari fakta bahwa reksadana umumnya ditujukan bagi investor kecil, sedangkan hedge fund umumnya memiliki investasi minimum dalam jumlah besar, seringkali lebih besar dari juta dolar, yang berarti dipasarkan untuk institusi dan individu dengan kekayaan bersih yang besar pula. Hedge fund umumnya membebankan biaya komisi yang besar, seringkali dalam jumlah tetap tertentu, ditambah 15 hingga 20% keuntungan modal dana tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, rata-rata hedge fund telah memberikan hasil yang cukup baik. Dalam laporan terakhirnya, Citigroup memperkirakan rata-rata hedge fund telah menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 11,9% per tahun sejak tahun 1990. Sedangkan rata-rata pengembalian saham adalah 10,5%. Sementara pengembalian reksadana lebih kecil yaitu 9,2%. Karena kinerja saham beberapa tahun ini kurang menggembirakan, kemudian para investor mengalihkan minatnya ke hedge fund. Namun dana ini juga mengandung risiko, karena beberapa artikel dalam media bisnis menyebutkan bahwa beberapa hedge fund mengambil risiko yang jauh lebih besar dari rata-rata tiap saham atau reksadana. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa di antaranya juga mengalami kerugian yang spektakuler. Misalnya, banyak investor hedge fund menanggung kerugian dalam jumlah yang besar pada tahun 1998, ketika perekonomian Rusia ambruk. Pada tahun yang sama, Federal Reserve harus turun tangan untuk membantu menyelamatkan long-term capital management, suatu hedge fund kelas atas yang beberapa manajernya termasuk beberapa praktisi yang dihormati, sekaligus 2 orang profesor pemenang hadiah Nobel yang merupakan pakar dalam teori investasi. Bursa saham. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasar sekunder merupakan pasar di mana sekuritas yang diterbitkan sebelumnya dan masih beredar diperdagangkan. Pasar sekunder yang paling aktif dan paling penting artinya bagi manajer keuangan adalah bursa saham, di mana harga-harga saham dari berbagai perusahaan diciptakan. Bursa saham atau bursa efek, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berikut ini adalah 2 jenis dari bursa saham, yaitu yang A, bursa dengan lokasi fisik,
atau Physical Location Exchange. Organisasi formal yang memiliki lokasi fisik berwujud yang melakukan lelang atas sekuritas yang ditunjuk atau terdaftar, memiliki anggota terbatas dan dengan badan pengawas. Setiap anggotanya berhak melakukan perdagangan dalam bursa. Seperti pasar lainnya, bursa efek juga memfasilitasi komunikasi antara pembeli dan penjual. Setiap pialang berkomunikasi secara elektronik dengan perwakilan perusahaan di bursa efek. Pialang berkomunikasi dengan anggota bursanya. Anggota bursa dengan perintah jual, sell orders, menawarkan saham yang dijual, dan saham tersebut akan ditawar oleh anggota dengan perintah beli atau buy orders. Jadi, bursa akan beroperasi sebagai suatu pasar lelang atau auction market. Yang B adalah pasar luar biasa atau over the counter atau OTC. Disebut pasar luar biasa bursa saham karena pada awalnya cara kerja pialangnya seperti pengecer. Mereka memegang suplai saham di tangannya dan ketika peluang muncul, menjual saham tersebut melalui kantor kepada peminat. Transaksi jual beli dilakukan dengan penyerahan fisik sekuritas. Diserahkan di atas meja atau over the counter. Sekarang pasar tersebut disebut dealer market. Anggota dealer dan pialang yang terlibat dalam pasar luar bursa merupakan anggota dari badan swakelola yang dikenal dengan National Association of Securities atau NASD. Dan jaringan terkomputerisasi yang digunakan oleh NASD dikenal sebagai Nasdaq atau NASD Automated Quotation System. Nasdaq dan NYSE beberapa dekade menjadi pilihan bagi investor. Banyak perusahaan teknologi tinggi seperti Microsoft dan Intel diperdagangkan di Nasdaq. Namun mereka dengan mudah memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan di NYSE. Namun Gateway 2000 American Online meninggalkan Nasdaq, memilih diperdagangkan di NYSE. Yang C, dealer market, meliputi seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi sekuritas yang tidak dilakukan dalam bursa dengan lokasi fisik. Pasar untuk saham biasa. Beberapa perusahaan memiliki ukuran yang begitu kecil, sehingga saham biasa perusahaan tersebut tidak diperdagangkan secara aktif. Saham tersebut hanya dimiliki oleh beberapa orang, biasanya para manajer perusahaan tersebut. Perusahaan seperti ini dikatakan dimiliki sendiri, atau perusahaan tertutup, atau closely held corporation, dan sahamnya disebut saham tertutup. Sebaliknya, saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh ribuan investor, yang banyak diantaranya tidak aktif dalam manajemen. Perusahaan seperti ini disebut perusahaan terbuka atau public owned corporation. Dan sahamnya disebut saham terbuka. Berdasarkan penelitian, investor institusional menyumbang 76% dari seluruh transaksi yang ada. Jadi investor institusional memiliki pengaruh yang signifikan pada harga saham masing-masing. Jenis transaksi bursa saham. Kita dapat mengelompokkan transaksi bursa saham menjadi 3 kategori yang berbeda. Yang pertama, perdagangan saham beredar dari perusahaan terbuka yang telah mapan. Pasar sekunder. Jadi pasar untuk saham beredar atau saham bekas atau used shares adalah pasar sekunder. Perusahaan tidak menerima uang baru ketika terjadi penjualan dalam pasar ini. Yang kedua, tambahan saham yang dijual oleh perusahaan terbuka yang telah mapan atau pasar primer. Jika perusahaan memutuskan menjual atau menerbitkan 10 juta lembar saham sebagai tambahan untuk memperoleh modal ekuitas baru, maka transaksi ini dikatakan terjadi dalam pasar primer. Di sini perusahaan menerima uang baru. Yang ketiga, penawaran saham perdana oleh perusahaan tertutup atau pasar IPO. Pada musim panas tahun 2004, untuk pertama kalinya Google menjual saham kepada masyarakat pada harga
$85 per lembar. Hingga September 2005, saham Google dijual seharga $303. Jadi harga saham telah naik 3 kali lipat. Transaksi seperti ini disebut go public. Ketika saham dari perusahaan tertutup ditawarkan kepada masyarakat untuk pertama kalinya, perusahaan tersebut dikatakan go public. Pasar untuk saham yang baru ditawarkan kepada masyarakat disebut pasar penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dalam beberapa tahun belakangan ini, IPO telah mendapat banyak perhatian, terutama karena sejumlah emisi panas yang merealisasikan keuntungan luar biasa, seringkali dalam beberapa menit pertama perdagangan. Contoh pada tahun 1999, suatu perusahaan penyedia produk dan layanan piranti lunak open source, karena permintaan emisi yang sangat tinggi, harga saham naik lebih dari 270% pada hari pertama perdagangan. Efisiensi pasar modal, pengembalian dan pelaporan. Total pengembalian portofolio yang direalisasi telah bervariasi dari tahun ke tahun. Atas dasar logika, perkiraan pengembalian suatu saham seperti yang diestimasikan oleh investor pada marginnya akan selalu positif, karena jika tidak, investor tidak akan membeli saham tersebut. Namun pengembalian nyatanya ternyata bisa negatif dalam beberapa tahun. Hingga 2 tahun lalu, sumber terbaik kutipan informasi harga saham adalah bagian usaha surat kabar harian, seperti Harian Bisnis Indonesia, Kompas, Sindo, dan lain-lain. Namun, satu masalah dalam surat kabar adalah harga yang dilaporkan merupakan harga kemarin. Kini kita dimungkinkan untuk memperoleh kutipan harga sepanjang hari dari berbagai sumber internet. Efisiensi. Harga saham dipengaruhi oleh intrinsiknya, yang ditentukan oleh tingkat arus kas yang kemungkinan dapat dihasilkan oleh seberapa berisiko arus kas tersebut, serta persepsi investor tentang nilai intrinsik saham. Dalam suatu pasar yang berfungsi dengan baik, persepsi investor seharusnya berhubungan erat dengan nilai intrinsik saham, di mana dalam hal ini, saham akan mencerminkan nilai sebenarnya dengan cukup akurat. Suatu teori yang disebut hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis atau EMH menyatakan bahwa yang pertama, saham selalu dalam keadaan equilibrium, dan yang kedua, investor yang terus mengalahkan pasar secara konsisten adalah suatu hal yang mustahil. Pada dasarnya, mereka yang meyakini EMH mencatat bahwa terdapat kurang lebih 100.000 analis profesional dan trader yang sangat terlatih beroperasi di pasar. Sementara terdapat kurang dari 3.000 saham utama. Jadi, jika setiap analis memantau 3 saham, yang kurang lebih tepat karena analis cenderung mengkhususkan diri pada saham-saham dalam suatu industri tertentu, maka secara rata-rata akan ada 1.000 analis yang memantau setiap saham. Adanya persyaratan pengungkapan SEC dan jaringan informasi elektronik jika ada informasi baru tentang saham. Ke-1.000 analis ini biasanya akan menerima dan mengevaluasi pada saat bersamaan. Dengan demikian, harga suatu saham akan disesuaikan pada saat itu juga, setiap perkembangan baru. Ini menyulitkan seseorang untuk konsisten memilih saham yang akan mengungguli pasar. Tingkat efisiensi pasar. Jika pasar benar-benar efisien, maka harga saham akan cepat melakukan penyesuaian terhadap seluruh informasi yang relevan. Begitu informasi tersebut tersedia, hal ini akan menimbulkan satu pertanyaan penting. Jenis informasi apakah yang tersedia bagi investor sehingga telah diperhitungkan dalam harga saham?
para teoritis keuangan membahas 3 bentuk atau tingkat efisiensi pasar. Efisiensi bentuk lemah. Bentuk lemah atau weak form, EMH, menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimuat dalam pergerakan harga saham masa lalu akan sepenuhnya tercermin dalam harga pasar saat ini. Jika hal ini benar, maka informasi tentang tren terbaru dalam harga saham akan tidak berguna dalam pemilihan saham. Adanya fakta bahwa suatu saham mengalami kenaikan dalam 3 hari terakhir, misalnya, tidak akan memberikan petunjuk yang berguna bagi kita tentang apa yang akan terjadi pada hari ini atau esok. Orang-orang yang meyakini adanya efisiensi bentuk lemah ini juga yakin bahwa pengawas pita atau tape watchers dan pembuat grafik atau chartist hanyalah pekerjaan yang membuang-buang waktu saja. Misalnya setelah mempelajari riwayat pasar modal masa lalu. Seorang pembuat grafik mungkin menemukan adanya pola berikut. Jika suatu saham mengalami penurunan 3 hari berturut-turut, harga saham tersebut umumnya akan naik 10% pada keesokan harinya. Teknisi ini akan mengambil kesimpulan bahwa investor dapat memperoleh keuntungan dengan membeli saham yang harganya telah mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Namun jika pola seperti ini benar-benar ada, bukankah investor yang lain juga akan mengetahuinya? Kemudian mengapa setiap orang bersedia menjual saham setelah saham tersebut turun 3 hari berturut-turut? Jika ia tahu bahwa harga saham kemungkinan akan naik sebesar 10% pada keesokan harinya. Dengan kata lain, jika suatu saham dijual pada harga 40 per lembar setelah turun 3 hari berturut-turut, mengapa seorang investor menjual saham pada harga 40? Jika mereka mengharapkan harga saham tersebut akan naik menjadi 44 per lembar pada keesokan harinya. Mereka yang meyakini efisiensi bentuk lemah berpendapat bahwa jika saham benar-benar memiliki kemungkinan akan naik menjadi 44 per lembar esok hari, harganya sebenarnya akan naik menjadi sekitar 44 per lembar pada saat itu juga, sehingga menghilangkan peluang perdagangan. Konsekuensinya, efisiensi bentuk lemah mengandung arti bahwa setiap informasi yang berasal dari penelaan harga saham masa lalu tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan meramalkan harga saham masa depan. Efisiensi bentuk semi kuat. Bentuk semi kuat atau semi strong form EMH menyatakan bahwa harga pasar saat ini mencerminkan seluruh informasi yang tersedia kepada publik. Jadi, jika ada efisiensi semi kuat, memeriksa laporan tahunan atau The Wall Street Journal edisi sebelumnya untuk melihat tren penjualan dan laba serta berbagai jenis rasio yang didasarkan atas data historis akan sia-sia, karena harga pasar akan disesuaikan untuk setiap kabar baik atau buruk yang dimuat dalam laporan ketika kabar tersebut pertama kali muncul di internet. Dengan efisiensi semi kuat, investor seharusnya tidak berharap untuk menerima pengembalian di atas rata-rata, kecuali jika bernasib baik atau memiliki informasi yang tidak tersedia bagi publik. Namun orang dalam, misalnya CEO atau CFO, yang memiliki informasi yang tidak tersedia bagi publik, akan dapat menerima pengembalian di atas rata-rata, bahkan dalam kondisi efisiensi bentuk semi kuat. Dampak lain dari efisiensi semi kuat adalah ketika informasi dirilis kepada publik. Harga saham akan merespon hanya jika informasi itu berbeda dari yang diharapkan. Jika misalnya suatu perusahaan mengumumkan kenaikan laba sebesar 30%, dan jika kenaikan itu kira-kira sama dengan yang diharapkan oleh analis, pengumuman itu tidak atau hanya akan sedikit berdampak pada harga saham perusahaan.
Sebaliknya, harga saham kemungkinan akan turun jika analis telah memperkirakan laba akan mengalami kenaikan sebesar 50%, tetapi akan naik jika analis memperkirakan kenaikan 10%. Efisiensi bentuk kuat. Bentuk kuat atau strong form EMH menyatakan bahwa harga pasar saat ini mencerminkan seluruh informasi yang relevan, entah itu tersedia bagi publik atau dimiliki secara pribadi. Jika bentuk ini berlaku, maka orang dalam sekalipun mustahil akan mendapatkan pengembalian abnormal yang tinggi dalam bursa saham. Telah banyak studi empiris yang dilakukan untuk menguji ketiga bentuk efisiensi pasar. Kebanyakan studi ini menunjukkan bahwa pasar modal memang sangat efisien dalam bentuk lemah, cukup efisien dalam bentuk semi kuat, paling tidak untuk saham yang lebih besar dan diikuti secara lebih luas. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk bentuk kuat karena pihak yang memiliki informasi orang dalam seringkali mendapat keuntungan abnormal yang tinggi. Dampak efisiensi pasar. Jika EMH benar, maka kita akan sia-sia mencoba mendapat keuntungan dengan menganalisis saham. Ini terjadi karena jika harga saham telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia kepada publik, sehingga dihargai secara wajar. Kita hanya dapat mengalahkan pasar jika bernasib baik atau memiliki informasi orang dalam. Hal itu akan menyulitkan, jika bukan mustahil, bagi kebanyakan investor untuk mengalahkan kinerja rata-rata pasar secara konsisten. Untuk mendukung pendapat ini, pendukung pasar yang efisien seringkali menunjukkan bahwa para profesional yang mengelola portofolio reksadana sekalipun tidak dapat secara rata-rata mengalahkan pasar modal secara keseluruhan, seperti yang diukur oleh indeks S&P 500. Memang kinerja reksadana yang dikelola secara aktif relatif buruk dapat membantu menjelaskan makin populernya dana terindeks, di mana biaya administrasi relatif rendah. Daripada membuang-buang waktu dan uang untuk mencoba mencari saham yang dinilai terlalu rendah, dana terindeks sebagai gantinya mencoba untuk menyamai pengembalian pasar secara keseluruhan dengan membeli keranjang saham yang diperhitungkan dalam suatu indeks tertentu, seperti S&P 500. Penting untuk dipahami bahwa efisiensi pasar bukan berarti seluruh saham selalu dihargai tepat. Namun, seperti yang dinyatakan oleh hipotesis pasar efisien, sulit mengidentifikasi di muka saham-saham dalam setiap kategori. Untuk mengalahkan pasar, Anda harus memiliki informasi di atas rata-rata, keahlian analitis di atas rata-rata, atau nasib baik di atas rata-rata. Terakhir, penting untuk dipahami bahwa walaupun pasar memang efisien dan seluruh saham dihargai secara wajar, seorang investor hendaknya tetap perlu berhati-hati ketika memilih saham. Untuk mendapat perkiraan pengembalian terbesar dalam jumlah risiko terkecil, portofolio saham seharusnya terdiversifikasi dengan kombinasi saham dari berbagai industri. Apakah pasar modal efisien? Selama 25 tahun terakhir, telah dilakukan banyak studi empiris untuk menguji validitas ketiga bentuk efisiensi pasar yang lalu. Hingga 10 tahun, sebagian besar studi ini menunjukkan bahwa pasar modal akan sangat efisien dalam bentuk lemah dan cukup efisien dalam bentuk semi kuat. Paling tidak untuk saham yang lebih tinggi nilainya dan lebih banyak terjual. Namun bukti-bukti juga menunjukkan bahwa bentuk EMH yang kuat tidak terbukti karena mereka yang memiliki informasi orang dalam dapat dan memang atau secara ilegal mendapat keuntungan yang abnormal. Baru-baru ini, dukungan empiris bagi EMH telah menurun. Seperti yang kita indikasikan dalam kotak perilaku keuangan atau behavioral finance. Para skeptis mengacu pada gelembung bursa
yang baru-baru ini terjadi dan menunjukkan harga-harga saham banyak perusahaan pada puncak ledakan, terutama yang bergerak di bidang teknologi, jauh melebihi nilai intrinsiknya. Para skeptis ini berpendapat bahwa investor bukanlah sekedar mesin yang secara rasional mengolah seluruh informasi yang tersedia. Terdapat beragam faktor psikologis dan mungkin rasional yang juga perlu diperhitungkan. Memang, para peneliti telah memperhitungkan unsur-unsur psikologis kognitif sebagai suatu usaha untuk dapat memahami secara lebih baik cara individu dan pasar secara keseluruhan merespon keadaan yang berbeda-beda. Ingatlah selalu bahwa EMH atau Efficient Market Hypothesis tidak berasumsi bahwa seluruh investor rasional. Namun EMH berasumsi bahwa kapan saja harga saham menyimpang dari nilai intrinsiknya karena adanya informasi baru, investor akan cepat mengambil keuntungan atas kesalahan penentuan harga ini dengan membeli saham yang dinilai terlalu rendah dan menjual saham yang dinilai terlalu tinggi. Jadi tindakan investor mendorong harga ke tingkat equilibrium. Namun para kritikus EMH menekankan bahwa pasar modal secara inheren berisiko. Dan investor rasional yang melakukan perdagangan dalam pasar yang tidak rasional akan dapat kehilangan banyak uang. Bahkan jika mereka akhirnya terbukti benar. Peristiwa beberapa tahun lalu dan ide-ide baru yang dikembangkan oleh peneliti dalam perilaku keuangan menunjukkan bahwa pasar modal tidaklah selalu efisien. Meskipun demikian, dasar pemikiran di balik EMH merupakan sesuatu yang menarik. Dan kebanyakan peneliti percaya bahwa pasar pada umumnya efisien dalam jangka panjang.